Halo, selamat malam. Mari kita lanjutkan ke bagian ketiga untuk alur cerita Dragon Ball ya. Goku memutuskan untuk mencari kembali bola bintang 4 peninggalan kakeknya. Namun, misinya kali ini berbenturan dengan agenda Red Ribbon Army, Tentara Pita Merah, sebuah organisasi militer paling ditakuti di bumi yang dipimpin oleh Komandan Red. Organisasi kejam ini mencari Dragon Ball menggunakan dana raksasa dan teknologi militer canggih demi ambisi pribadi Komandan Red yang ingin meminta tubuhnya menjadi lebih tinggi. Goku harus menghadapi berbagai perwira tangguh di berbagai belahan dunia. Di wilayah utara yang membeku, ia menyerbu Muscle Tower, mengalahkan General White, dan berteman dengan Android 8, Hachan, sebuah robot berhati emas yang menolak bertarung. Di kota barat dan pulau raksasa, Goku dibantu oleh Bulma dan Krillin bertarung melawan Jenderal Blue, seorang perwira psikopat yang memiliki kekuatan psikokinesis. Ancaman terbesar datang ketika Red Ribbon Army menyewa pembunuh bayaran nomor 1 di dunia, Tao Pai Pai, kakak dari Master Shen, Bangau Pertapa, ini membunuh seorang pelindung tanah suci bernama Bora di depan mata anaknya, Upa. Ketika Goku mencoba melawannya, Tao Pai Pai dengan mudah mengalahkan Goku menggunakan jurus Dodonpa yang hampir menembus dada Goku. Beruntung, bola bintang 4 yang disimpan di kantong bajunya menahan gelombang energi tersebut. Goku yang pingsan segera bangkit dan memanjat menara Karin, sebuah struktur menara suci yang menjulang menembus awan. Di puncaknya, ia bertemu dengan Korin, seekor kucing pertapa suci yang menguji Goku selama 3 hari untuk merebut air suci. Latihan ini secara drastis meningkatkan kecepatan refleks Goku. Saat turun dari menara, Goku dengan mudah mengalahkan Tao Pai Pai dan membalikkan granat sang pembunuh hingga meledakkan dirinya sendiri. Dengan kekuatan barunya, Goku sendirian menyerbu markas besar Red Ribbon Army, menghancurkan seluruh armada tank, robot, dan tentara mereka hingga organisasi tersebut runtuh total. Untuk menemukan bola terakhir yang tidak terdeteksi oleh radar, Goku pergi ke istana Baba sang peramal, kakak perempuan dari Master Roshi. Baba bersedia memberikan informasi secara gratis jika Goku dan kawan-kawan bisa mengalahkan 5 petarung hantunya dalam sebuah turnamen kecil. Krillin dan Yamcha berpartisipasi, namun Goku yang menjadi penentu kemenangan. Di babak terakhir, Goku bertarung melawan seorang petarung misterius bertopeng kucing yang sangat mengetahui kelemahannya, yaitu ekornya. Setelah pertarungan emosional yang sengit, topeng tersebut terbuka dan mengungkap bahwa petarung itu adalah roh kakek Gohan yang diizinkan turun dari akhirat selama 1 hari. Setelah reuni yang mengharukan, Baba memberitahu bahwa bola terakhir disimpan dalam kotak timah anti peluru oleh Kaisar Pilaf. Goku merebutnya dengan mudah, memanggil Shenron, dan meminta Bora dihidupkan kembali. 3 tahun berlalu, Goku yang telah berlatih mengelilingi dunia dengan berlari mendaftar ke turnamen Tenkaichi Budokai ke-22. Turnamen kali ini diwarnai oleh ketegangan ideologis antara aliran kura-kura milik Master Roshi dan aliran bangau milik Master Shen yang kejam. 2 murid utama Shen adalah Chiaotzu dan Ten Shinhan, seorang pemuda bermata 3 yang memiliki kecepatan luar biasa dan jurus mematikan Kikoho, meriam kehidupan. Di babak semifinal, Jackie Chan bertarung melawan Ten Shinhan. Menyadari bahwa masa depan dunia bela diri telah berada di tangan generasi baru yang tangguh seperti Ten Shinhan, Master Roshi memutuskan untuk melangkah turun dari panggung dan menyerah, membiarkan Ten Shinhan maju ke babak final melawan Goku.
Pertandingan final berjalan dengan kebrutalan tingkat tinggi. Ten Shinhan menggunakan jurus buku jutsu, terbang, dan menghancurkan seluruh area panggung dengan Kikoho. Di detik-detik terakhir saat keduanya jatuh bebas dari langit, Goku menembakkan Kamehameha ke arah tanah untuk mengerem tubuhnya. Namun ia menabrak sebuah mobil yang lewat terlebih dahulu di luar ring. Ten Shinhan dinyatakan sebagai pemenang karena menyentuh tanah sepersekian detik setelah Goku. Namun, persahabatan sejati terbentuk di antara mereka. Ten Shinhan dan Chiao Tzu memilih meninggalkan ajaran sesat Master Shen. Kedamaian pasca turnamen hancur seketika ketika Krillin ditemukan tewas mengenaskan di ruang loker stadion dengan tanda kertas bergambar iblis di samping tubuhnya. Pembunuhnya adalah Tamburin, monster buatan King Piccolo, Piccolo Daimao, sesosok raja iblis kuno yang ribuan tahun lalu sempat mengunci bumi dalam teror sebelum disegel oleh guru Master Roshi menggunakan jurus Mafuba. King Piccolo yang telah dibebaskan dari wadah segelnya oleh Kaisar Pilaf, kini berambisi membunuh semua petarung bela diri di bumi dan mengumpulkan Dragon Ball untuk meminta kemudahan abadi. Goku yang murka mengejar Tamburin, namun dikalahkan karena kondisinya yang kehabisan tenaga setelah turnamen. Di sebuah hutan, Goku bertemu dengan Yajirobe, seorang pendekar pedang gendut yang kuat. Setelah memulihkan energinya dengan memakan persediaan makanan Yajirobe, Goku berhasil membantai Tamburin. Namun, King Piccolo sendiri akhirnya turun tangan. Sang Raja Iblis dengan mudah mengalahkan Goku dan menghancurkan jantungnya hingga hampir berhenti berdetak. Master Roshi yang mencoba menggunakan jurus Mafuba untuk menyegel Piccolo kembali menemui kegagalan dan tewas karena kehabisan energi kehidupan, diikuti oleh kematian Chiao Tzu yang mencoba menggagalkan permintaan Piccolo pada Shenron. Setelah mendapatkan kemudahan abadinya, Piccolo membunuh naga Shenron agar tidak ada yang bisa menggunakannya lagi, lalu mengambil alih istana Raja Bumi untuk mendeklarasikan Hari Anarki Dunia. Yajirobe membawa tubuh Goku yang terluka parah kembali ke puncak Menara Karin. Korin memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk melampaui kekuatan King Piccolo yang sekarang jauh lebih muda dan kuat adalah dengan meminum Choshinsui, air suci ilahi, sejenis racun magis yang tersimpan di dalam labirin es gua suci. Jika seseorang berhasil bertahan hidup setelah meminum racun tersebut, seluruh potensi terpendam dalam tubuhnya akan dilepaskan secara paksa. Goku meminumnya dan mengalami penderitaan hebat selama berjam-jam sebelum akhirnya bangkit dengan aura energi yang meledak-ledak. Goku melesat menggunakan awan Kinton menuju ibu kota barat, tempat King Piccolo mendirikan takhta terornya. Saat tiba, ia menyelamatkan Ten Shinhan yang sudah sekarat akibat dihajar oleh Drum, monster bawahan Piccolo terbaru. Dengan satu tendangan cepat, Goku menghancurkan kepala Drum hingga hancur, mengejutkan sang Raja Iblis. Pertarungan penentuan antara Goku dan King Piccolo menjadi salah satu duel paling berdarah di era bumi kuno. Seluruh sudut kota hancur menjadi puing-puing akibat benturan energi mereka. Piccolo yang merasa terdesak menyandera Ten Shinhan dan menggunakan serangan energinya untuk melumpuhkan kedua kaki dan tangan kiri Goku. Goku terkapar di dalam kawah dengan hanya menyisakan tangan kanannya yang masih berfungsi. "Semuanya berakhir sekarang, bocah," teriak Piccolo sambil melompat dari udara untuk memberikan hantaman terakhir yang mematikan. Menggunakan sisa energi terakhirnya, Goku menembakkan gelombang Kamehameha yang sangat kuat dari telapak tangan kanannya ke arah tanah, mendorong tubuh mungilnya melesat ke atas seperti peluru kendali.
Dengan mengonsentrasikan seluruh sisa kekuatan batinnya ke dalam kepalan tangan kanan, Goku membentuk bayangan Ozaru raksasa dan menembus tepat di tengah dada King Piccolo hingga berlubang. Sebelum tubuhnya meledak menjadi serpihan abu, King Piccolo mengerahkan sisa energi terakhirnya untuk memuntahkan sebuah telur aneh dari tenggorokannya dan melemparkannya jauh ke dalam hutan. "Balaskan dendamku, anakku, hancurkan bocah itu dan seluruh dunia ini," jerit Piccolo sebelum meledak hancur. Goku jatuh ke tanah dengan tubuh remuk, namun dunia berhasil diselamatkan dari kegelapan. Untuk menghidupkan kembali teman-temannya dan Master Roshi, Goku harus mencari cara untuk memperbaiki Dragon Ball yang telah lenyap bersama kematian Shenron. Korin memberitahu bahwa di atas menaranya terdapat sebuah istana melayang tempat tinggal kami, Dewa Pencipta Dragon Ball. Goku menggunakan tongkat saktinya, Nyoibo, untuk memanjangkan diri hingga mencapai istana dewa di atas awan. Di sana, Goku pertama kali bertarung melawan Tuan Popo, pelayan setia dewa yang memiliki teknik pengendalian emosi dan energi yang sangat tenang. Goku tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun karena gerakannya terlalu banyak membuang energi sia-sia. Setelah melewati ujian Tuan Popo, dewa kami akhirnya menampakkan diri. Goku sangat terkejut karena wajah kami sangat identik dengan King Piccolo. Kami kemudian menjelaskan rahasia spiritualnya. Dahulu ia adalah seorang alien yang membelah dirinya menjadi dua bagian untuk menjadi dewa bumi. Bagian sucinya menjadi kami, sedangkan seluruh kejahatan yang dibuangnya menjelma menjadi King Piccolo. Jika salah satu dari mereka tewas, maka yang lain juga akan ikut mati. Kami setuju untuk menghidupkan kembali naga Shenron dengan syarat Goku harus tinggal di istananya selama 3 tahun penuh untuk menjalani latihan spiritual tingkat tinggi. Goku diajarkan untuk mengosongkan pikiran, merasakan aliran energi, ki, di sekitarnya tanpa menggunakan mata, dan bergerak secepat kilat tanpa menciptakan riak udara. Di bumi, Krillin, Master Roshi, Chiaotzu, dan Tenshinhan dihidupkan kembali dan mulai menjalani latihan mandiri mereka masing-masing untuk menyambut kedatangan turnamen Tenkaichi Budokai ke-23. 3 tahun berlalu dengan cepat. Para petarung berkumpul kembali di arena turnamen Tenkaichi Budokai ke-23. Teman-teman Goku hampir tidak mengenalnya karena Goku kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa yang tinggi, tampan, dengan sorot mata yang jauh lebih tenang dan bijaksana, serta mengenakan serban putih di kepalanya untuk menyembunyikan ekornya yang telah dihilangkan secara permanen oleh kami. Turnamen kali ini menjadi panggung kemunculan Piccolo Junior, Ma Junior, reinkarnasi sekaligus anak kandung dari King Piccolo yang membawa dendam ke sumat ayahnya. Di babak penyisihan, Goku didekati oleh seorang gadis petarung cantik berbaju biru yang marah karena Goku tidak mengenalinya. Di tengah pertempuran sengit di babak 8 besar, gadis itu mengungkap bahwa dirinya adalah Chi-Chi, putri Ox King yang dulu pernah diberi janji pernikahan oleh Goku saat mereka masih kecil. Goku yang memegang teguh janjinya, meskipun dulu tidak paham artinya, langsung melamar Chi-Chi secara resmi di atas panggung pasca pertandingan, memicu sorak-sorai penonton. Babak semifinal mempertemukan Piccolo Junior melawan pahlawan bumi baru, Shen, seorang manusia biasa yang tubuhnya diam-diam dirasuki oleh dewa kami. Kami mencoba menggunakan jurus Mafuba untuk menyegel Piccolo ke dalam sebuah botol kecil. Namun Piccolo yang sekarang jauh lebih cerdas berhasil membalikkan jurus tersebut dan justru menyegel dewa kami ke dalam botol, lalu menelannya bulat-bulat ke dalam perutnya.
Babak final mempertemukan Goku melawan Piccolo Junior dalam pertarungan yang menentukan eksistensi planet bumi. Piccolo tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia melepaskan seluruh gelombang energinya, menghancurkan seluruh fasilitas stadion, dan membuat ribuan penonton lari ketakutan. Piccolo merubah ukuran tubuhnya menjadi raksasa setinggi gedung bertingkat untuk menginjak Goku. Namun, ini adalah bagian dari strategi Goku. Dengan kelincahannya, Goku berhasil masuk ke dalam tenggorokan raksasa Piccolo dan mengambil kembali botol berisi dewa kami dari dalam perutnya, membebaskan sang dewa kembali ke wujud aslinya. Pertarungan berlanjut dalam kondisi seimbang. Piccolo menggunakan jurus Bakuretsu Makoho yang meratakan seluruh daratan di sekitar area pulau turnamen menjadi kawah pasir yang kosong. Piccolo berhasil menembak bahu Goku dan melumpuhkan semua anggota tubuhnya dengan serangan bertubi-tubi, mengira ia telah memenangkan pertempuran. Namun, di saat Piccolo merayakan kemenangannya, Goku mendemonstrasikan hasil latihan rahasianya di Istana Dewa. Kemampuan untuk terbang menggunakan energi batinnya, buku jutsu. Dengan tubuh yang melesat dari udara menggunakan sisa tenaga terakhir, Goku menghantamkan kepalanya ke dada Piccolo dengan kecepatan supersonik, mendorong sang iblis keluar dari batas luar ring turnamen. Goku dinyatakan sebagai juara resmi Tenkaichi Budokai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dewa kami mencoba membunuh Piccolo yang terkapar untuk mengakhiri ancaman selamanya, namun Goku menghentikannya. Goku tahu bahwa jika Piccolo mati, dewa kami juga akan lenyap dan Dragon Ball tidak akan pernah ada lagi. Ditambah lagi, insting petarung Goku murni ingin memiliki rival kuat yang bisa memajukan kemampuannya di masa depan. Goku memberikan sebutir kacang ajaib sensu kepada Piccolo untuk menyembuhkan luka-lukanya. Piccolo pergi dengan kemarahan yang tertahan, berjanji akan kembali untuk menguasai dunia. Cerita era pertama ditutup dengan Goku yang menaiki awan Kinton bersama Chi-Chi menuju matahari terbenam untuk memulai kehidupan pernikahan mereka. 5 tahun kedamaian berjalan dengan tentram di bumi. Goku dan Chi-Chi kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 4 tahun bernama Son Gohan, yang dinamai untuk menghormati kakek angkat Goku. Gohan tumbuh sebagai anak yang sangat pintar, namun pemalu di bawah asuhan Chi-Chi yang menginginkannya menjadi seorang ilmuwan, bukan petarung. Kedamaian ini terusik secara brutal ketika sebuah kapsul ruang angkasa berbentuk bola besi mendarat di sebuah ladang. Dari dalamnya muncul seorang petarung alien kekar berambut panjang bernama Raditz. Menggunakan alat pelacak energi di matanya yang disebut Scouter, Raditz melacak keberadaan energi terbesar di bumi dan tiba di Kame House, tempat Goku sedang berkumpul bersama teman-temannya. Raditz mengungkap sebuah rahasia kosmis yang mencengangkan. Goku sebenarnya bukan manusia bumi. Nama aslinya adalah Kakarot, seorang anggota dari bangsa Saiyan, ras prajurit penakluk planet paling kejam di alam semesta. Raditz adalah kakak kandung Goku. Ia menjelaskan bahwa dulu Goku dikirim ke bumi saat bayi untuk memusnahkan seluruh populasi manusia. Namun, benturan keras di kepala Goku saat bayi akibat jatuh dari jurang telah menghapus seluruh memori, bawaan, dan sifat kejam bangsa Saiyannya. Raditz mengajak Goku untuk bergabung memusnahkan sebuah planet lain, namun Goku menolaknya dengan kemarahan besar. Sebagai balasan, Raditz menculik Gohan kecil dan mengancam akan membunuhnya jika Goku tidak membawa 100 mayat manusia bumi esok hari. Menyadari kekuatan Raditz yang berada puluhan kali lipat di atas kemampuannya, Goku terpaksa menerima tawaran aliansi dari musuh bebuyutannya, Piccolo,
yang juga merasa terancam oleh kedatangan alien ini. Mereka melacak Raditz ke sebuah dataran tandus. Pertarungan berlangsung sangat timpang. Raditz dengan mudah menghindari serangan kombinasi Goku dan Piccolo, bahkan memutuskan salah satu lengan Piccolo dengan serangan energinya. Di tengah keputusasaan saat Goku sedang disiksa secara brutal oleh Raditz, Gohan yang terkurung di dalam kapsul besi merasakan amarah yang meledak mendengarkan jeritan ayahnya. Tingkat energi batin Gohan meroket tajam dari anak biasa menjadi ribuan unit dalam sedetik. Gohan menjebol kapsul besi tersebut dan melesat menghantam dada Raditz dengan kepalanya hingga baju besi pelindung Raditz hancur berantakan. Melihat celah tersebut, Goku segera bangkit dan mencengkeram tubuh Raditz dari belakang dengan mengunci kedua lengannya secara mati-matian. "Piccolo, lakukan sekarang, jangan pedulikan aku," teriak Goku. Piccolo yang telah mengumpulkan seluruh sisa energinya di ujung jari melepaskan jurus barunya, Makan Kosapo, meriam spiral penembus jiwa. Gelombang energi spiral laser tersebut melesat cepat, menembus tepat di tengah dada Raditz dan juga dada Goku yang menahannya dari belakang. Sebelum tewas, Raditz tertawa dan memperingatkan lewat alat komunikasinya bahwa dua prajurit Saiyan lain yang jauh lebih kuat dari dirinya sedang menuju ke bumi dan akan tiba dalam waktu 1 tahun. Goku tewas dengan senyum di wajahnya dan tubuhnya menghilang secara ajaib karena diambil oleh Dewa Kami menuju akhirat. Di alam akhirat, berkat bantuan Dewa Kami, jiwa Goku diizinkan untuk melewati Snake Way, jalan ular. Sebuah struktur jalan setapak sepanjang 1 juta kilometer yang melayang di atas neraka, menuju planet milik King Kai, Kaiosama, Dewa Pelindung Galaksi Utara. Perjalanan tersebut memakan waktu berbulan-bulan yang melelahkan bagi Goku sebelum akhirnya ia tiba di sebuah planet kecil yang memiliki tingkat gravitasi 10 kali lipat lebih besar dari bumi. Di planet kecil ini, Goku harus beradaptasi dengan beratnya gravitasi sebelum diajarkan teknik bela diri kosmis oleh King Kai. Latihan pertamanya adalah menangkap seekor monyet peliharaan bernama Bubbles dan memukul belalang lincah bernama Gregory. Setelah tubuh Goku terbiasa dengan gravitasi ekstrim tersebut, King Kai mengajarkan 2 teknik legendaris yang akan menjadi pilar kekuatan Goku di masa depan. Kaioken, daya tempur Raja Dewa. Sebuah teknik yang mengalihkan dan melipat gandakan seluruh energi Ki di dalam tubuh secara instan, meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan pertahanan, namun memberikan beban fisik yang sangat merusak otot jika digunakan melampaui batas toleransi tubuh. Genki Dama, Spirit Bomb, _bom semesta. Teknik spiritual untuk mengumpulkan sebagian kecil energi kehidupan dari makhluk hidup di sekitar, tumbuhan, hewan, manusia, hingga energi planet dan bintang untuk dikonsentrasikan menjadi sebuah bola energi spiritual murni berwarna biru yang sangat mematikan bagi makhluk berhati culas. Sementara itu di bumi, Piccolo mengambil alih pengasuhan Gohan kecil. Piccolo melatih Gohan dengan cara yang sangat kejam di alam liar selama 1 tahun untuk memicu potensi terpendamnya. Sementara Krillin, Yamcha, Tenshinhan, dan Chiaotzu berlatih di istana Dewa Kami. 1 tahun berlalu dengan cepat. 2 prajurit Saiyan, Nappa yang bertubuh raksasa botak dan Bezita sang pangeran Saiyan yang jenius berambut tegak, mendarat di bumi menggunakan kapsul mereka. Mereka langsung menghancurkan seluruh kota besar dalam sekejap dan menuju ke lokasi Piccolo dan para petarung bumi berkumpul. Pertempuran ini menjadi salah satu momen paling kelam bagi tim bumi. Nappa memamerkan kebrutalan yang luar biasa.
Yamcha tewas terlebih dahulu akibat ledakan bom bunuh diri dari makhluk hijau buatan bernama Saibamen. Chiaotzu mengorbankan dirinya dengan meledakkan diri di punggung Nappa, namun serangan itu bahkan tidak menggores kulit tebal sang alien. Tenshinhan Shinhan yang murka menguras seluruh energi hidupnya untuk menembakkan Kikoho satu tangan sebelum akhirnya tewas karena kehabisan tenaga. Kematian paling tragis terjadi ketika Nappa menembakkan gelombang energi penghancur ke arah Gohan yang ketakutan. Piccolo tanpa ragu melompat ke depan Gohan, menjadikan punggungnya sebagai perisai hidup untuk menerima seluruh ledakan tersebut. Sebelum tubuhnya ambruk dan tewas, Piccolo menangis dan berterima kasih kepada Gohan karena hanya anak kecil itulah yang memperlakukannya sebagai manusia, bukan monster iblis. Dengan tewasnya Piccolo, dewa kami di istana atas awan ikut lenyap, dan seluruh Dragon Ball di bumi berubah menjadi batu biasa, menghapus harapan untuk menghidupkan kembali mereka yang gugur. Tepat di saat Gohan dan Krillin bersiap menghadapi ajal mereka, seberkas awan kinton melesat dari langit. Goku akhirnya tiba setelah dihidupkan kembali dengan Dragon Ball dan terlambat karena salah perhitungan waktu perjalanan di jalan ular. Mengetahui teman-teman dekatnya telah tewas dibantai, aura kemarahan Goku meledak hebat. Goku menghadapi Nappa dengan ketenangan yang menakutkan. Menggunakan teknik Kaioken, Goku bergerak melampaui kecepatan mata dan mematahkan tulang belakang Nappa dengan serangan tunggal. Bezita yang melihat rekannya telah lumpuh dan tidak berguna lagi menunjukkan kekejamannya dengan melempar Nappa ke udara dan meledakkannya hingga hancur menjadi abu. Kini, panggung tersisa untuk duel puncak antara dua prajurit Saiyan kelas rendah melawan kelas elit. Goku versus Bezita. Mereka berpindah ke area lembah batu yang terisolasi. Bezita mendominasi pertarungan awal dengan teknik bertarung elitnya. Goku terpaksa mendorong tubuhnya menggunakan Kaioken tingkat 2, lalu tingkat 3, Kaioken level 3, yang membuat pembuluh darah di sekujur tubuhnya hampir pecah. Dengan Kaioken level 3, Goku berhasil meluncurkan serangan kombinasi yang mendaratkan pukulan telak ke wajah Pangeran Saiyan tersebut dan membalas jurus Galik Gun milik Bezita dengan gelombang Kamehameha 4 kali raksasa yang mendorong Bezita hingga ke stratosfer bumi. Merasa terhina karena dikalahkan oleh prajurit kelas rendah, Bezita kembali ke bumi dengan kemarahan ekstrem. Karena bulan di bumi telah dihancurkan oleh Master Roshi dulu, Bezita menciptakan sebuah bola energi buatan yang memancarkan gelombang cahaya bulan, Power Ball, dan melemparkannya ke langit. Bezita menyerap gelombang tersebut dan bertransformasi menjadi kera raksasa Ozaru. Berbeda dengan Goku, Bezita yang berdarah bangsawan mampu mempertahankan kesadaran penuhnya dalam wujud monster. Monster Bezita meremukan tubuh Goku, mematahkan kedua kakinya, dan meremukan tulang rusuknya dengan cengkeraman tangannya yang besar. Di tengah kondisi kritis, Yajirobe yang bersembunyi di balik batu melompat keluar dan menebas ekor Bezita menggunakan pedang katananya, memaksa sang pangeran kembali ke wujud manusia. Goku yang terkapar tak berdaya mempercayakan sisa energi Genki Dama yang sempat dikumpulkannya kepada Krillin. Dengan panduan batin dari Goku dan bantuan Gohan yang mengalihkan perhatian, Krillin berhasil melempar bola energi tersebut tepat mengenai tubuh Bezita. Ditambah dengan transformasi Gohan yang sempat berubah menjadi Ozaru akibat menatap bola bulan buatan Bezita sebelum hancur, tubuh Bezita akhirnya remuk redam. Bezita yang merangkak dengan payah mencoba masuk ke dalam kapsul ruang angkasanya untuk kabur.
Krilin mengambil pedang Yajirobe dan bersiap menancapkannya ke punggung Bezita untuk mengakhiri ancaman selamanya. Namun, Goku memohon dengan suara lirih agar Krilin melepaskan Bezita. Sifat egois petarung Goku menginginkan Bezita tetap hidup agar ia bisa berlatih lebih keras dan bertarung kembali dengannya suatu hari nanti. Krilin menurunkan pedangnya dan kapsul Bezita melesat terbang meninggalkan bumi menuju kegelapan luar angkasa. Sekian untuk bagian ketiga. Kita lanjut ke video berikutnya ya untuk bagian 4. Terima kasih, selamat tidur.